Bahan Persekutuan Perempuan Wilayah GKI Pondok Indah mengenal Injil Matius. Apa upahku? Matius 19 ayat 27-30. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi, apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapa atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Upah. Bukankah ini yang kita harapkan sejak dulu ketika akan melakukan sesuatu? Lalu saya dapat apa? Apa untungnya bagi saya? Nampaknya pertanyaan ini sangat egois ya. Tapi bukankah pertanyaan Petrus mewakili pertanyaan kita? Pertanyaan ini dilontarkan Petrus setelah perikop orang muda yang kaya. Di akhirnya Yesus berkata, sulit orang kaya masuk ke kerajaan surga. Orang muda ini tidak mau melepas keterikatannya dengan harta benda. Bagi Petrus, ini juga bukan hal yang mudah melepas harta benda begitu saja. Di sisi lain, ada pemahaman orang kaya pasti masuk surga, karena kekayaan dimaknai sebagai orang yang disayang Allah. Kini Yesus berbicara berbeda. Matius 19 ayat 25. Para murid gempar. Itu tandanya pernyataan Yesus mengejutkan sekaligus membingungkan mereka. Petrus melanjutkan, lalu apa upahnya kalau semua sudah dilepaskan? Pertanyaan ini dapat dimaknai sebagai upaya para murid untuk mengerti tujuan dari keputusan hidup mereka mengikut Yesus, mempertanyakan nilai dari mengikut Dia. Upah mengikut Yesus bukanlah soal kebendaan, namun nilainya lebih mulia dari hal materi. Memperoleh hidup kekal, suatu anugerah Allah untuk menjelaskan bahwa keputusan untuk mengikut Dia adalah keputusan yang tepat dan berharga. Keputusan yang mengarahkan hidup pada sebuah kualitas hidup yang jauh lebih baik dari kualitas hidup saat ini. Keputusan yang bukan saja berdampak di hari ini, kehilangan segala sesuatu yang dilepaskan, namun berdampak untuk hari depan yang tak mengecewakan. Yesus menegaskan bahwa melepas segala sesuatu demi Dia adalah keputusan yang dihargai Allah dan bermakna. Keputusan yang tidak sia-sia, bahkan mendapatkan lebih baik dari yang dilepaskan. Pertanyaannya berikutnya adalah, apakah upah dari mengikut Yesus hanya berdampak nanti, dan bagaimana dengan kehidupan masa kini? Diskusikan. 1. Apa yang saudara lepaskan ketika memutuskan untuk mengikut Yesus dengan setia? 2. Bagaimana keputusan itu berdampak bagi saudara? 3. Apa yang saudara alami dan rasakan saat ini setelah terus memperjuangkan iman di dalam Yesus Kristus? Doakanlah. 1. Kemantapan hati untuk terus mengikut Dia, karena keputusan itu adalah keputusan yang tepat. 2. Kesetiaan hidup di dalam Kristus.